Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nirvalante Siki, Escape Nurse MM. Saya adalah dosen tetap pada program studi D3 Keperawatan Poso Poltekkes Kemenkes Palu. Dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2025, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KTPT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya telah mengampu beberapa mata kuliah yang relevan dengan keilmuan saya, yaitu keperawatan dasar, keperawatan keluarga, dan keperawatan masyarakat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dasar. Mata kuliah keperawatan dasar merupakan mata kuliah wajib di program studi bobot 5 SKS, teori 3 SKS, dan praktikum 2 SKS dengan kode mata kuliah WAT D3222. Mata kuliah keperawatan dasar merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep-konsep dasar dalam keperawatan yang meliputi prinsip dasar keperawatan, pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual, proses keperawatan, keterampilan dasar keperawatan, serta dokumentasi keperawatan. Adapun aspek pembelajaran yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dan mahasiswa ataupun antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Dan assessment yaitu penugasan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur pencapaian dan capaian pembelajaran siswa yang diharapkan. Adapun capaian pembelajaran jurusan atau PPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerja tim. Yang ketiga, mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai kode etik profesi. Deskripsi mata kuliah keperawatan dasar yaitu mata kuliah ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi keperawatan dasar manusia, menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Setelah mempelajari mata kuliah keperawatan dasar ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep kebutuhan dasar manusia. Mahasiswa mampu mempraktekkan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen, kebutuhan cairan elektrolit, kebutuhan nutrisi, kebutuhan eliminasi, kebutuhan aktivitas, kebutuhan perawatan diri, kebutuhan istirahat dan tidur, kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, keseimbangan suhu tubuh, kebutuhan rasa aman dan nyaman, prosedur keperawatan pasien menjelang dan akhir kehidupan sesuai standar prosedur operasional. Adapun materi pembelajaran keperawatan dasar yaitu konsep dasar kebutuhan manusia,
Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen sesuai standar prosedur operasional. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit sesuai standar prosedur operasional. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi sesuai SPO. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan eliminasi sesuai SPO. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan aktivitas sesuai SPO. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan perawatan diri dan berhias sesuai SPO. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur sesuai SPO. Prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan nyaman sesuai SPO, serta prosedur keperawatan pasien menjelang ajal dan akhir kehidupan sesuai standar prosedur operasional. Untuk mendukung proses pembelajaran mata kuliah keperawatan dasar, saya menggunakan beberapa literatur seperti modul pembelajaran, buku ajar, jurnal-jurnal penelitian yang relevan. Itulah model delivery yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, untuk aspek interaction, yaitu dengan student center learning yang menekankan pada mahasiswa terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembelajaran sehingga mampu memproses secara kritis, kreatif, dan inovatif. Beberapa metode pembelajaran yang diterapkan untuk mata kuliah ini adalah discovery learning, yaitu mahasiswa melakukan eksplorasi topik tertentu secara mandiri, mahasiswa aktif mencari informasi, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan masalah. Small group discuss, yaitu mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik atau memecahkan masalah bersama-sama untuk meningkatkan partisipasi aktif, kolaborasi, dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Penerapan metode pembelajaran project-based learning sangat cocok digunakan dalam pendidikan keperawatan karena membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan analisis kasus, dan kemampuan kolaborasi kompetensi esensial bagi perawat. Metode pembelajaran ini berpusat pada siswa di mana pembelajaran dimulai dengan suatu masalah yang kompleks dan menantang yang perlu dipecahkan. Metode ini membantu mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Case study, metode pembelajaran yang menggunakan kisah atau situasi nyata atau hipotesis untuk membantu siswa memahami konsep atau fenomena tertentu melalui analisis mendalam dan diskusi, role play, dan simulasi. Metode pembelajaran yang aktif dan interaktif di mana mahasiswa mengambil peran tertentu atau meniru situasi nyata untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pemahaman. Sistem pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu perkuliahan dan praktikum. Adapun platform yang saya gunakan untuk proses perkuliahan baik daring maupun luring yaitu pembelajaran langsung di kelas maupun melalui Zoom meeting dan aplikasi sistem informasi akademik atau SIAKAD Poltekkes Kemenkes Palu. Mahasiswa dapat mengakses instrumen pembelajaran seperti kontrak perkuliahan maupun RPS, instruksi penugasan, dan mengumpulkan tugas melalui SIAKAD. Sementara untuk pembelajaran praktek pembelajaran dilaksanakan di laboratorium keperawatan program studi. Selanjutnya, untuk aspek asesmen yaitu proses penilaian untuk menilai capaian pembelajaran yang diharapkan dan mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif setelah mengikuti mata kuliah keperawatan dasar. Proses penilaian pada mata kuliah ini saya lakukan secara transparan dan objektif yang telah saya sampaikan pada mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai dan terdapat pada kontrak perkuliahan.
Adapun indikator penilaian yang saya berikan yaitu penugasan bobot 25%, UTS bobot 35%, dan UAS bobot 40%. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari aspek delivery, interaction, maupun assessment. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran yang saya lakukan pada kelas praktikum keperawatan dasar, yaitu praktikum pengukuran tekanan darah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana hari ini keadaannya? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Sesuai dengan kontrak pembelajaran kita di minggu kemarin tentang menguasai prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan cairan elektrolit, maka pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran laboratorium pengukuran tekanan darah. Ya. Nah, apa itu tekanan darah? Ya, itu adalah tekanan yang pada dinding arteri yang diberikan oleh darah saat jantung memompa. Ya, begitu. Nah, tujuan dari pengukuran tekanan Saya Ibu untuk mengetahui keadaan hemodinamik pasien. Oke, bagus. Ya, siapa lagi yang tahu? Saya lagi, Bu. Ya. Jadi tujuan lain dari mengukur tekanan darah itu supaya kita bisa tahu tekanan darah pasien, terutama pada pasien yang mengalami hipertensi atau darah tinggi, Bu. Jadi kita bisa tahu tekanan darahnya berapa dengan mengukur tekanan darah. Ya, bagus. Ya, siapa lagi yang bisa menyebutkan tujuan pengukuran tekanan darah? Saya, Bu. Tujuan lainnya untuk mengetahui perkembangan penyakit pada pasien. Ya, bagus ya. Itu kalian sudah menjelaskan semuanya. Jadi Ibu simpulkan bahwa tujuan dari pengukuran tekanan darah itu adalah mengetahui hemodinamika tubuh seseorang, kemudian mengetahui perkembangan penyakit, kemudian mengetahui keadaan pasien apakah hipertensi atau tidak. Kemudian untuk menegakkan diagnosa. Ya, baik, kita masuk pada praktek pengukuran tekanan darah. Jadi dalam pengukuran tekanan darah, jadi kita ada 4 fase ya. Jadi fase prainteraksi, fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. Ya, jadi kalau fase prainteraksi itu sebelum ketemu dengan pasien. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi di situ kita harus menyiapkan alat. Apa semua alat yang harus kita siapkan? Yaitu stetoskop, ya, kemudian tensi, ya, kemudian buku catatan. Jadi, nah kemudian kita siapkan diri kita sebelum ke pasien. Kemudian masuk pada fase orientasi. Jadi fase orientasi itu kita sudah ketemu dengan pasien. Jadi kita masuk, ketuk pintu, assalamualaikum Bu Ani, ya. Jadi tegur atau sapa klien dengan namanya. Kemudian kita menjelaskan tujuan. Bu, ini saya perawat, perkenalkan diri. Saya perawat Irfa. Saya akan mengukur tekanan ibu, tekanan darah ibu. Ya, ini tujuannya supaya kita ketahui ya berapa tekanan darah ibu pada hari ini, pada siang hari ini. Ya. Nah, kalau kita sudah menjelaskan tujuan, baru kita bagaimana Bu? Ya, kita tanya pasiennya apakah kesiapan, ya, pasiennya siap. Bagaimana Bu? Apa ibu siap saya ukur tekanannya? Nah, kalau ibu bilang siap, baru kita masuk pada tahap kerja. Nah, pada tahap kerja ini yang pertama adalah kita lihat ya. Di sini stetoskopnya sudah kita atur ya arah ya, yang ke telinga, yang moncong ke. Nah, jadi kita siapkan di sini di leher. Kemudian ini tensinya ya, ini ada manset ya. Ini
semuanya ini sudah pasti bahwa ini tidak ada udara, ya. Kemudian ya, buku catatan jangan lupa ya, sudah siap baru kita. Jadi kalau sudah baru pasang ya manset ini, kita raba dulu nadi di brachialis ini ya. Nah, jadi kita raba di mana teraba nadi, baru kita pasang kira-kira 1 cm di atas yang sudah teraba ya. Jadi sebentar baru kita praktekkan ya. Jadi di situ kita pasang manset. Nah, kemudian setelah itu ini ya, kita taruh stetoskop di yang sudah teraba tadi ya. Boleh 1 orang maju ke depan, Wahyu ya, atau ya ini di sebelah sini. Iya. Nah, jadi ini permisi Bu ya. Jadi saya angkat lengan bajunya. Nah, jadi, kemudian kita raba tadi ya. Kita raba. Mana Anda raba, kemudian kita pasang nih arah ya, lihat 3 ya. Permisi Bu ya, saya angkat lengan bajunya. Kemudian kita raba, jadi posisi ini tangan rileks ya. Nah, kita raba nadi ya, brachialis ya. Nah, kemudian kita pasang manset ya di atas yang Bu masukkan. Nah, jadi 1 cm atau 1 jari ya di atas yang diraba tadi ya. Perhatikan arah panah ya. Ini karena tangannya terlalu kecil. Kemudian stetoskop kita letakkan pada arteri yang sudah kita raba tadi ya. Jangan lupa ini dipasang ke telinga ya. Kemudian selip di lengan ini ya, untuk memudahkan ya. Kemudian kita ambil ya. Ini kita kancing jangan lupa ya. Kancing, kemudian kita pompa ya pasien. Ya, jadi sebelumnya kita tanya Bu, tekanan darahnya berapa? Kalau ibunya bilang 110, berarti kita pompa sekitar 140 atau 150 ya. Ya, baik, demikian tadi materi pengukuran tekanan darah. Sebelum kita lanjut ke simulasi, barangkali ada yang ingin bertanya? Saya Ibu mau bertanya tentang tekanan sistol dan diastol tadi. Iya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai tekanan sistol dan diastol yang ditanyakan oleh teman Anda tadi. Jadi tekanan sistol itu adalah tekanan di mana jantung berkontraksi memompa darah ya. Jadi ini jadi baut ventrikel memompa darah. Nah, itu adalah sistol, bunyi pertama. Kemudian diastol itu adalah saat jantung berrelaksasi ya. Jadi dia pengisian katup atrium. Jadi relaksasi itu didapatkan bunyi terakhir, itu diastol. Jadi kalau misalnya Anda dapat sistolnya 120 bunyi pertamanya, kemudian Anda dengar bunyi yang paling terakhir Anda dengar itu adalah diastol, misalnya di 80 atau 70. Oke, sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya juga Bu, jadi lokasi penempatan pengukuran darahnya itu apakah cuma bagian lengan atas saja? Iya. Ya. Jadi untuk lokasi pengukuran tekanan darah, jadi selain di lengan atas, juga bisa di pergelangan tangan.
Kemudian bisa juga di betis ya, sesuai kondisi pasien, misalnya kalau ada yang luka bakar ya, di betis ataupun di paha. Ya, jadi itu lokasi tempat pengukuran tekanan. Ya, baik, kita masuk pada sesi simulasi ya. Jadi Ibu minta 2 orang untuk mempraktekkan di depan. Siapa yang? Ya, Arif sama? Oke, Wahyu. Oke, silakan kursinya di sini bawa. Ya, kita mulai dari fase prainteraksi ya. Jadi dimulai dari fase prainteraksi di mana perawat harus menyiapkan alat pemeriksaan tekanan darah. Di sini ada. Kemudian masuk pada fase orientasi di mana perawat sudah bertemu dengan pasien. Selamat pagi Pak Wahyu. Iya, selamat pagi Pak. Jadi perkenalkan, saya perawat Arif. Ya. Tujuan saya kemari yaitu ingin memeriksa tekanan darah dari Bapak pada pagi hari ini. Iya, boleh. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia. Baik. Oke, Pak, saya letakkan jarum tensimeternya di bagian tepinya Pak. Kemudian saya meletakkan stetoskop pada arteri radialis yang telah diperiksa tadi. Ya, baik, Ibu dapat simpulkan bahwa kita sebagai seorang perawat penting mengetahui bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan baik ya. Jadi ini kita bisa membantu mengetahui tekanan darah pasien, bisa membantu untuk pengobatan selanjutnya ya. Jadi Anda harus paham betul-betul itu bagaimana cara mengukur tekanan darah dengan baik. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Jadi untuk pertemuan berikutnya Anda tolong pelajari bagaimana cara menghitung nadi dan pernapasan. Ya, nah, semangat belajarnya ya, supaya praktek kita berikutnya tidak tersendat-sendat. Ya. Tingkatkan skill Anda ya. Jadi seorang perawat itu harus punya skill yang baik ya, karena apalagi Anda sebagai perawat vokasi ya, jadi skill Anda yang harus lebih terampil ya. Demikian pertemuan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.